Iya, jadi kita harus melihat dari segala aspek. Jadi persoalan yang ada saat ini adalah kunjungan wisata internasional atau wisata Wismannya ini memang masih cukup bagus. Antara 16-17 ribu bahkan sampai 19 ribu per hari. Dengan 43 airline secara langsung ke Bali. Ini kan masih bagus. Persoalan sekarang kemana wisatawan itu tinggal, sehingga di hotel-hotel yang berbintang tingkat huniannya masih di bawah. Itu yang terjadi. Nah, rupanya yang datang ini adalah yang kelas menengah ke bawah, sehingga mereka banyak yang tinggal di villa, apartemen, kondotel, di guest house, bahkan ke tempat-tempat kos. Nah, ini salah nggak mereka ya? Tentu tidak. Karena kenapa? Tempat-tempat yang dikunjungi saat ini adalah biayanya terjangkau. Dan juga yang punya itu adalah orang lokal. Ya, ini kan menghidupkan UMKM. Itu yang terjadi. Tidak harus tinggal di hotel berbintang saja. Nah, sekarang saya ngasih tahu biar jelas ya. Ada 3 kategori. Pertama, ada yang kelasnya kelas atas, jadi agen tourism, mereka tinggal di stay di hotel berbintang. Kelas menengah dan kelas bawah. Kelas menengah ini ada yang tinggal di bintang 3 ke bawah, dan yang kelas bawah tinggal menyasar guest house, villa, private villa, dan kos-kosan. Nah, yang kos-kos ini adalah semuanya adalah punya orang Bali. Kalau semua wisatawan itu tinggal di hotel yang berbintang, nah tentu yang akan menguntungkan adalah kapitalis, jadi pemodal, bukan orang lokal. Nah, inilah pangsa pasar ini harus kita betul-betul amati. Ada 3 kategori itu. Jadi yang ada pangsa pasar tinggal di hotel bintang 4, bintang 5, ada juga yang menengah, ada juga yang di bawah. Nah, kalau ini diregulasi maunya apa? Jadi sebetulnya menurut saya adalah yang kita harus kita tingkatkan ini adalah bagaimana cara meningkatkan pendapatan PAD-nya di organisasi daerah melalui PHL, pajak hotel dan restoran. Ada Undang-Undang Nomor 1 2022 ini sudah boleh dikenakan pajak. Nah, sekarang yang kita harus atasi segera yang menurut saya adalah adalah usaha-usaha yang ilegal yang dilakukan banyak disinyalir oleh oknum-oknum orang asing yang tinggal di Bali. Ya, contoh dia orang asing dengan modalnya hanya berapa miliar, dia menyewa punyaan orang lokal, kemudian dia komersialkan, dia jual online, dan juga pembayarannya melalui rekeningnya mereka yang ada di luar negeri. Nah, ini yang harus kita pantau, harus kerjasama dengan Airbnb, platform bisnis ini, karena mereka menjualnya seperti itu. Itu yang harus ini. Bagaimana caranya membuat aturan itu? Jadi jangan kalau kos-kosan menurut saya ini masalah yang nanti ya. Justru kos-kosan ini jadi punyaan orang lokal harus diperdayakan dan dikembangkan dengan baik, sehingga mereka juga menjadi pengusaha-pengusaha UMKM. Itu loh. Jadi misalnya kalau perlu modal diperbaiki, inilah kita dukung, LPD mendukung, BPD mendukung, itu caranya. Jangan justru ini yang diberikan tidak boleh tinggal di situ, nggak bisa. Di mana-mana harus disediakan tempat itu. Di seluruh dunia ya, backpacker pun ada kelasnya. Backpacker tinggal di hotel yang di akomodasi yang murah, itu yang terjadi. Jangan ini yang dibabat, jangan, dan aturan tidak boleh tinggal di kosnya, kan seperti itu. Sekarang justru dia diperdayakan, kualitasnya ditingkatkan, kemudian ada aturannya, SOP-nya, dia yang penting nanti dia kalau dia komersialkan dia bayar ke pemerintah, ada pajak masuk. Ini yang harus dilakukan. Ya, jangan dilarang nggak bisa. Itu kan mematikan usaha pribumi ya, orang-orang lokal kita. Kalau kita larang kos-kosan itu, jelas